Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Weron Murari, sarjana hukum, magister hukum, selaku mediator yang diikuti oleh para pihak dalam proses mediasi hari ini. Tentu saya berterima kasih kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, yang telah mempercayakan saya sebagai mediator. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada penggugat untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Nadia Maluet. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Murari. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya perlu menjelaskan maksud dan tujuan dari proses mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, saya sendiri, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Jadi semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atau verset atau putusan verdict dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga yang dikenal dengan der dan verdict terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang sudah disebutkan tadi nomor 1 tahun 2016. Untuk itu, sebelum melanjutkan lebih jauh proses mediasi hari ini, saya perlu membacakan tata tertib proses mediasi. Yang pertama, para pihak baik penggugat maupun tergugat diberikan waktu untuk berbicara. Yang kedua, masing-masing pihak harap menghargai saat berbicara. Yang berikut, matikan HP atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu proses mediasi. Selanjutnya, dalam proses mediasi ini, saya sebagai mediator netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan penggugat maupun tergugat atau para pihak yang dapat mengambil keputusan dalam mediasi hari ini. Jadi, waktu selanjutnya diberikan kesempatan kepada penggugat untuk menjelaskan inti dari permasalahan ini. Dipersilakan. Baik, pokok permasalahannya, tanah yang ada adalah tanah waris. Jadi tanah tersebut adalah milik kakek kami, Agus Murari, meninggalkan dusun tersebut. Ibu saya memang anak perempuan, tetapi kami memiliki hak. Namun tanpa sepengetahuan saya, tanah tersebut sudah dijual oleh tergugat.
Baik, apa penjelasan dari pihak tergugat? Dipersilakan. Terima kasih. Alasan saya dan saudara laki-laki saya menjual tanah ini karena kebiasaan orang di kampung setiap tanah dimiliki oleh anak laki-laki. Jadi pada umumnya anak perempuan tidak didapatkan. Karena itu saya dan saudara laki-laki saya menjual tanah ini tanpa sepengetahuan penggugat. Oh baik, jadi permasalahannya tanah ini tanah waris peninggalan dari almarhum ya Bapak Agus Murari. Memang yang jadi kebiasaan di kampung ini anak perempuan itu kadangkala tidak mendapatkan hak milik orang tua. Jadi dari pihak tergugat ini rasa punya hak penuh karena sebagai anak laki-laki menjual sebidang tanah tanpa memberitahukan ke pihak penggugat. Makanya inilah timbul permasalahan karena penggugat merasakan dirugikan karena menjual sebidang tanah tanpa komunikasi atau tanpa memberitahukan, sehingga timbulnya sengketa sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan jual tanah ini, dan ada saat ini di pengadilan dan sesuai perma tadi semua sengketa perdata wajib dimediasi. Jadi mediator akan membantu upaya ini. Jadi apa yang sudah disampaikan permasalahan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, karena ini harus diselesaikan ya, dan keputusan bukan ada di mediator, tapi keputusan ada di Bapak Ibu sebagai para pihak. Jadi saya ingin bertanya kepada kedua belah pihak, apakah perkara ini dilanjutkan ke pengadilan ataukah diselesaikan secara kekeluargaan? Menurut penggugat bagaimana? Secara kekeluargaan. Kalau menurut tergugat Diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, baik. Jadi proses mediasi ini tadi kalau dari pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak adanya suatu penyelesaian, maka saya selaku mediator akan membuat pertemuan terpisah. Pertemuan terpisah itu yang dikenal dengan kausus. Artinya harus ada titik temu, punya etiket baik, dan harus dipanggil terpisah itu baik dari penggugat lebih duluan atau tergugat. Nah, sehingga dari proses terpisah ini bisa ditemukan suatu tingkat atau titik penyelesaian. Jadi karena kedua belah pihak sepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan, nanti ada beberapa poin atau sumber yang sangat penting. Yang pertama di sini, para pihak setujui melakukan perdamaian. Yang kedua, tergugat setujui untuk memberikan ganti rugi ke pihak penggugat. Jadi mediator akan menyusun laporan akhir atau akta dan akan dibagikan kepada para pihak dan pengadilan setempat. Jadi inilah proses mediasi hari ini oleh para pihak, baik penggugat dan tergugat, dan dibantu oleh mediator saya sendiri, dan mediasi ini berjalan dengan lancar dan baik. Silakan berjabat tangan. Oke. Sehingga bisa diakhiri dengan baik.
inilah kegiatan proses mediasi antara kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dan diakhiri pun proses mediasi dengan baik. Selamat sore, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.